Well, it's nice to be with you again. You're hearing me clear? Yes. It's another wonderful privilege to. I trust since we last met, God has been good to you as He has been good to me. Amen. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih punya kesempatan untuk mempelajari firman Allah. Dan sepanjang minggu ini kita pasti sudah merasakan kebaikan Tuhan untuk brother ini dan juga untuk kita yang mendengar. And so, we want to make use of the time. Let us pray as we go into our discussion for this evening. Loving Father and dear God, we bow in your presence. This another midweek evening that we have set aside as your people to come before you in fellowship. We pray that as we do so this evening there in Indonesia, morning here in Georgia, that your presence will abide with us, take full control of everything we'll do and say, and let your name be glorified to us and for us and through us. Please forgive our sins, blot out our transgressions and our iniquities, and bless us. We want to thank you for the testimonies that the brethren share with each other. We pray, dear Father, that they were encouraging and uplifting to everyone. So grant us your Holy Spirit now as we open your word. We give you praise, we give you thanks. In Jesus' name, amen. Subject here, Russia through the lens of inspiration and the outcome of God's will today. Ya, kalau kita bisa lihat di layar saudara, kita akan diskusikan mengenai Rusia melalui lensa ilham atau kacamata ilham dan hasil dari kehendak Allah saat ini. What is nice when we can see through the lens of inspiration present events in our world. Dan adalah hal yang baik bagi kita dapat melihat melalui terang ilham apa kejadian-kejadian yang terjadi saat ini di dunia. So what we're hoping to see through this discussion is that God long ago predicted certain behavioral pattern of this nation called Russia. Ya, jadi apa yang akan kita diskusikan pada malam hari ini adalah Tuhan pada tahun-tahun yang lampau sudah meramalkan mengenai pengulangan-pengulangan akan negara ini, bangsa Rusia ini. Most of the time when we are discussing nations in the Bible, we discuss America, we discuss England, we discuss Rome. But what does inspiration has to say about Russia? Ya, kebanyakan di Alkitab itu kalau kita bicara mengenai bangsa-bangsa yang terkenal itu adalah Amerika, Inggris, Roma. Tapi apa yang Allah catat mengenai Rusia? So let's jump into this discussion and see how far we can get today. Ya, jadi mari kita mulai diskusi ini dan kita akan melihat sampai sebatas yang kita mampu nanti untuk hari ini. In this book, Christian Service, page 158, paragraph 1, inspiration tells us, the work which the church has failed to do in a time of peace and prosperity, she will have to do in terrible crisis, under most discouraging, forbidden circumstances. The warnings that worldly conformity has silenced or withheld must be given under the fiercest opposition from enemies of the faith. And at that time, the superficial conservative class, whose influence has steadily retarded the progress of the work, will renounce the faith and take their stand with
its avowed enemies, toward whom their sympathies have long been tending. Ya, kita baca di dalam Christian Service. Pekerjaan yang gagal dilakukan sidang di masa damai dan kemakmuran harus dilakukan dalam masa krisis yang mengerikan, di bawah keadaan yang sangat mengecewakan hati dan mengganggu. Amaran tentang penyesuaian kepada dunia yang telah dibungkam atau ditahan harus diberikan di bawah perlawanan sengit dari musuh-musuh iman. Dan pada saat itu, kelompok orang konservatif yang dangkal, yang pengaruhnya terus-menerus menghambat kemajuan pekerjaan, akan meninggalkan iman dan memihak musuh-musuh iman yang diakui kepada siapa mereka menaruh simpati. Amen. And then she goes on to say, these apostates, those who are retarding the work, those who are not helping the chariot to go up the inclined road, inspiration refers to them as apostate. Ya, jadi di sini orang-orang yang murtad ini yang menindas katanya dan juga menfitnah mantan saudara mereka, inilah yang Ilham katakan sebagai orang-orang yang murtad. She says these apostates will then manifest the most bitter enmity, doing all in their power to oppress and malign their former brethren, and to excite indignation against them. This day is just before us. The members of the church will individually be tested and proved. They will be placed in circumstances where they will be forced to bear witness for the truth. Many will be called to speak before councils and in courts of justice, perhaps separately and alone. The experience which would have helped them in this emergency, they have neglected to obtain. And their souls are burdened with remorse for wasted opportunities and neglected privileges. Amen. Amen. Orang-orang murtad ini kemudian akan memanifestasikan permusuhan yang sangat pahit, melakukan segala daya mereka untuk menindas dan memfitnah saudara-saudara mereka yang terdahulu, dan untuk membangkitkan kemarahan terhadap mereka. Hari ini tepat di depan kita, para anggota sidang akan diuji dan dicobai secara pribadi. Mereka akan ditempatkan dalam keadaan di mana mereka akan dipaksa untuk menjadi saksi kebenaran. Banyak orang akan dipanggil untuk berbicara di hadapan dewan dan pengadilan, mungkin secara terpisah dan sendiri-sendiri. Pengalaman yang akan membantu mereka dalam keadaan darurat ini telah mereka abaikan, dan jiwa mereka dibebani dengan penyesalan atas kesempatan-kesempatan yang terbuang dan hak-hak istimewa yang diabaikan. Three main things are coming out of this statement we have just read. Jadi ada 3 poin utama dari bacaan yang baru saja kita baca. One, that if we fail to do our work now, we will have to get it accomplished, but through difficult circumstance. Yang pertama, kalau pekerjaan yang diberikan kepada kita tidak kita selesaikan sekarang, maka kita akan menyelesaikannya itu dalam keadaan yang sangat sulit. And two, the superficial or the surface believers, those who are not deep, will soon turn away from the work and accuse their fellow brethren, point out their fellow brethren, be the bitterest enemy of their brethren. Ya, dan yang kedua, orang-orang yang meluncur di permukaan, yang tidak menggali atau menyelam ke dalam kebenaran, mereka inilah yang akan menjadi musuh bagi saudara-saudara.
mereka ini akan menuduh saudara-saudara dan mereka akan menjadi musuh yang sangat menyakitkan di antara saudara-saudara. And if inspiration is here speaking to the Seventh-day Adventist Church, this has to be before Ezekiel 9. Ya, jadi kalau Ilham katakan ini adalah kepada saudara-saudara di dalam gereja Mazatun 7, berarti kejadian ini haruslah ada sebelum Yeskiel 9. And the third point is that we will all be tested. Some of us, God, are going to bring us before councils and leaders. And through persecution, we will have to speak the truth. Ya. Dan yang ketiga, Ilham katakan beberapa orang di antara kita akan dihadapkan kepada dewan dan pengadilan dan juga akan dihadapkan untuk bertanggung jawab atas kebenaran, atas terang. Amen. And so may the Lord help us to understand what he's saying to us, that while we still have a time of peace, as much as possible, let us hasten our work. Ya, jadi marilah kita dalam waktu sekarang yang masih tenang ini, marilah kita mengambil kesempatan ini untuk mempercepat pekerjaan yang diberikan kepada kita selagi masih ada waktu bagi kita untuk bekerja. Now presently, and it seemed to be, there seemed to be an agreement among those two nations, Russia and Ukraine. What does inspiration tells us about these two countries? Ya, baru-baru ini kita dengar bahwasannya sudah ada persepakatan antara dua bangsa ini, bangsa Rusia dan Ukraina. Tapi apa yang Ilham katakan mengenai dua bangsa ini? And so, the early days of Ukraine and the Russians. Ya, kita akan masuk kepada masa permulaan Ukraina dan Rusia. In this article, found in 2TG 42, page 26, the prophet here gives us a history of these two nations. Jadi di dalam kutipan di sini di Amaran Sekarang jilid 2 42 memberikan nubuatan mengenai bangsa-bangsa ini, Rusia dan Ukraina ini. A brief history. Sejarah yang singkat mengenai kedua bangsa ini. We are told, finally, since we now see that the wars of the Mohammedans with the Christian nations are mentioned in prophecy, with special emphasis that Egypt and Palestine are, during the time of the end, ceded to the king of the north as part of his trophies, these kings are positively identified, and the fall of the one with the growth of the other after the Treaty of Corlosswith in 1699, by which Mustafa II agreed to renounce his claims upon Transylvania and a large part of Hungary, to give up Maria and Venetians, to restore Polylia and the Ukraine to Poland, and to leave Azov to the Russians. And the prophet was here quoting 20th century Encyclopedia, volume 6, page 247. He said, certainly establish the beginning of the time of the end. Oke, kita baca di sini. Akhirnya oleh karena kita kini melihat bahwa peperangan antara bangsa-bangsa Islam atau Muhammadan dan bangsa-bangsa Kristen itu disebutkan di dalam nubuatan dengan penekanan khusus bahwa selama masa akhir zaman, Mesir dan Palestina menyerah kepada raja dari utara itu sebagai bagian dari tanda kemenangan baginya. Maka raja-raja ini jelas dapat dikenal.
Maka dengan jatuhnya raja yang satu dan naiknya raja yang lainnya, sesudah adanya perjanjian Korlowitz dalam tahun 1699, oleh mana Raja Mustafa II setuju untuk melepaskan tuntutannya terhadap Transilvania dan sebagian besar dari Hongaria untuk menyerahkan daerah Marea kepada orang-orang Venesia, untuk mengembalikan daerah Polalia dan Ukraina kepada Polandia, dan untuk meninggalkan Azov kepada Rusia. Dikutip dari 20th Century Cyclopedia, jelas menguatkan permulaan dari masa akhir zaman itu. So here inspiration is telling us with the settlements as to who should be controlling these nations beyond the time of the end. Jadi di sini Ilham mengatakan kepada kita bagaimana bangsa ini akan dikendalikan atau diserahkan kepada siapa, itu terjadinya menandakan permulaan dari masa akhir zaman. So these are nations, Russia, Ukraine, Poland, these are nations as they exist today that inspiration tells us they are to be existing in the time of the end. Ya, jadi bangsa-bangsa ini, Rusia, Ukraina, Polandia, mereka ini menurut Ilham, mereka akan ada masanya di akhir zaman. And we know that the time of the end began just around the year 1699. Ya, dan kita tahu permulaan masa akhir zaman itu dimulai kira-kira tahun 1699. And so at that time, Ukraine was given to Poland, while inspiration says Azov to Russia. Ya, jadi pada masa itu, pada tahun itu, Ilham katakan Ukraina itu diserahkan kepada Polandia, sementara Azov diserahkan kepada Rusia. But in this present war that we have been experiencing recently, what do we know about it? Ya. Tapi mengenai perang yang kita tahu akhir-akhir ini, Rusia dan Ukraina, apa yang kita tahu mengenai perang? So here is an article entitled, what is the source of Russia's dispute with NATO? Jadi dari kutipan ini kita bisa baca judulnya, apakah sumber perselisihan antara Rusia dengan NATO? We are told Russian leaders have long been weary of the eastward expansion of NATO, particularly as the alliance opened its doors to former Warsaw Pact states and ex-Soviet republics in the late 1990s. In the late 1990s, the Czech Republic, Hungary, and Poland, and early 2000, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, and Slovenia. Their fears grew in the late 2000s as the alliance stated its intent to admit Georgia and Ukraine at an unspecified point in the future. Para pemimpin Rusia telah lama khawatir pada ekspansi NATO ke arah timur, khususnya ketika sekutu membuka pintunya kepada bekas negara-negara Pakta Warsawa dan bekas Soviet pada akhir 1990-an. Republik Czech, Hungaria, Polandia, dan di awal tahun 2000-an, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, dan Slovenia. Ketakutan mereka berkembang pada akhir tahun 2000-an ketika sekutu menyatakan niatnya untuk mengakui Georgia dan Ukraina pada suatu poin yang tidak ditentukan di masa depan. And this article continues, this was an online article. It continues to say,
For the Kremlin, the notion that Ukraine, a pillar of the Soviet Union with strong historic ties to Russia, would join NATO was a red line. No Russian leader could stand idle by in the face of steps toward NATO membership for Ukraine. That would be a hostile act toward Russia. Putin warned US Undersecretary for the Political Affairs, William J. Burns, who is now director of the CIA, in the weeks leading up to NATO's 2008 Bucharest summit. Although NATO did not announce a formal membership plan for Ukraine and Georgia at the Bucharest summit, the alliance did affirm that these countries will become members of NATO, and it extended formal invitation to accession talks to Albania and Croatia, which became members in 2009. NATO expanded again in 2017, admitting Montenegro, and in 2020, welcoming North Macedonia. Di artikel di bawahnya ini isinya, bagi Kremlin, gagasan bahwa Ukraina, pilar Uni Soviet dengan ikatan sejarah yang kuat dengan Rusia, akan bergabung dengan NATO adalah garis merah. Tidak ada pemimpin Rusia yang bisa berdiam diri dalam menghadapi langkah-langkah menuju keanggotaan NATO untuk Ukraina. Itu akan menjadi tindakan permusuhan terhadap Rusia. Putin memperingatkan Wakil Menteri Urusan Politik Amerika Serikat, William J. Burns, yang sekarang menjadi Direktur CIA dalam minggu-minggu menjelang KTT NATO Bucharest 2008. Meskipun NATO tidak mengumumkan rencana keanggotaan resmi untuk Ukraina dan Georgia pada KTT Bucharest itu, Sekutu menegaskan bahwa negara-negara ini akan menjadi anggota NATO, dan ia memperluas undangan resmi untuk mencapai Albania dan Kroasia yang menjadi anggota di tahun 2009. NATO diperluas lagi pada tahun 2017 dengan mengakui Montenegro, dan pada tahun 2020 dengan menyambut Makedonia Utara. So this battle that we saw devastating Ukraine did not begin in 2020, in 2022. It began long ago, years ago, since the 2000s, when NATO began attracting to herself those nations that were former Russian territories. Jadi perang ini yang merugikan Ukraina pada tahun ini, itu bukan terjadinya pada tahun ini saja, tahun 2020, tapi itu sudah dimulai pada tahun 2000-an, di mana bangsa-bangsa negara pecahan Rusia, mereka ini mulai ditarik oleh NATO untuk menjadi anggota NATO. And step by step, as she was inviting and bringing these nations into her realm, into her membership, NATO membership, Russia was displeased. Ya, jadi perlahan-lahan bangsa-bangsa pecahan Rusia ini perlahan-lahan mereka ditarik kepada keanggotaan NATO. Jadi buat Rusia ini menjadi marah, tidak senang. And she brought, as late as 2020, North Macedonia into her ranks. Dan yang terakhir kalinya, NATO ini menyambut Makedonia Utara menjadi anggotanya. But for Russia, Ukraine was a red line. Tapi bagi Rusia, Ukraina ini adalah garis merah. So this is just a brief history as to how this war really began. Jadi ini adalah sejarah singkat bagaimana perang antara Rusia dan Ukraina ini
mulanya dari mana. But let's go back to inspiration and see how much inspiration focused on Russia. Mari kita lihat bagaimana ilham berfokus mengenai Rusia. Who really is Russia today? Jadi siapa Rusia pada zaman ini? In the eyes of inspiration, Dalam kacamata ilham. we are told in 14 track, page 52, paragraph 3. Though Nahum predicts the fall of Assyria in connection with he that dasheth in pieces, it does not say that he that dasheth in pieces is himself to finish off Assyria, as one would naturally be inclined to conclude. It is now seen, though, that he that dasheth in pieces himself was only to break or cause to be broken in pieces not only the allies or the allied nations, but his own nation too. In fact, the prophecy says that his worthies, the worthies of the one that dasheth in pieces, were not to win, but that they were to stumble in their walk, stumble while on their march to victory. And what happened in Hitler's armies? They stumble while endeavoring to defeat Russia. Di dalam traktat 14, halaman 52, paragraf 3, walaupun Nahum meramalkan keruntuhan Assyria dalam kaitan dengan dia yang menghancurkan berkeping-keping itu, yaitu tidak mengatakan bahwa dia yang menghancurkan berkeping-keping itu sendiri yang akan menghabisi Assyria, sebagaimana yang orang cenderung menyimpulkan. Sungguh pun demikian, adalah terlihat sekarang bahwa dia yang menghancurkan berkeping-keping itu, dia sendiri hanya akan memecahkan atau menimbulkan perpecahan berkeping-keping, bukan hanya terhadap negara-negara sekutu, tetapi juga terhadap bangsanya sendiri. Sesungguhnya, nubuatan mengatakan bahwa para panglimanya, atau para panglima dari dia yang menghancurkan berkeping-keping itu, tidak akan menang, melainkan bahwa mereka akan terantuk dalam perjalanan mereka, yaitu terantuk sewaktu dalam gerakan maju mereka untuk mencapai kemenangan. Nahum 2 ayat 5. Dan apakah yang telah terjadi dalam bala tentara Hitler? Mereka terantuk sewaktu mereka berusaha untuk mengalahkan Rusia. Amen. And so what we are seeing here, brothers and sisters, is a fulfillment of prophecy. Ya, jadi saudara-saudara, apa yang kita lihat di sini itu adalah untuk menggenapi nubuatan. Russia's intention was to merge, not Russia, sorry, Germany intention, Hitler's intention, was to bring those nations under him, bring them into one. His desire was to control most of the world. Ya, jadi keinginan Jerman pada waktu itu adalah untuk menarik bangsa-bangsa untuk berada di bawah kekuasaan dia, untuk mengendalikan dunia. But instead of bringing the nations together through his war, he broke them in more pieces, broke them up. Tapi malah gantinya dia menarik bangsa-bangsa kepada dia, malahan dia sebaliknya menghancurkan bahkan bangsanya sendiri. NATO is trying to do the same thing. Ya, NATO juga sedang berusaha melakukan hal yang sama. But here is Russia stepping in, trying to avoid it from happening. Tapi Rusia melangkah di depan untuk mencegah supaya itu tidak And terjadi. as we saw here, Hitler met his defeat when he turned to Russia. Ya, karena kalau kita lihat di sini, Hitler itu memperoleh kekalahannya ketika dia berusaha hendak memerangi Rusia. So we will see that Russia is going to play a main role in the time of the end. Jadi kita lihat di sini, Rusia ini memiliki peran yang penting
di dalam akhir zaman ini. And from all appearance, it seems like the Lord is presently using them to fulfill prophecy. Dan dari semua hal yang kelihatan, nampaknya Tuhan sedang menggunakan mereka untuk menggenapi nubuatan. Why did I say that? Kenapa saya katakan itu? Because NATO is trying to merge these countries into one body, bringing them together. Karena NATO sedang berusaha untuk menggabungkan negara-negara ini But what untuk menjadi satu. does the prophecy say? Tapi apa yang nubuatan katakan? In Daniel chapter 2, Di dalam Daniel pasal 2, verse 43, we are told, 42 and 43, ayat 42 dan 43, and as the toes of the feet were part of iron and part of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly broken. And whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men, but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. dan karena sebagian jari-jari kaki terbuat dari besi dan sebagiannya lagi terbuat di tanah liat, maka sebagian dari kerajaan itu kuat dan sebagian lagi lemah. Dan kalau saudara melihat besi bercampur dengan lumpur tanah liat, mereka akan bercampur dengan benih manusia, tetapi mereka tidak akan saling menempel, sama seperti besi tidak bercampur dengan tanah liat. So when Hitler made an attempt to bring those nations together, he was defeated when he went to Russia. Jadi pada saat Hitler berusaha untuk menggabungkan negara bangsa-bangsa itu, dia juga dikalahkan oleh Rusia pada saat dia hendak menyerang Rusia. Now NATO is trying to do the same thing. Dan sekarang ini NATO juga sedang berusaha melakukan hal yang sama. This time not through warfare, but through policies. Ya, sekarang ini bukan melalui perang, tetapi mengenai kebijakan-kebijakan. And here we are faced with a war that seemed to be seeking to destroy that union. Dan kita lihat sekarang ini perang ini nampaknya sedang menghancurkan persatuan itu. Because the prophecies are telling us they will seek to cleave, but they cannot. Ya, karena nubuatan katakan kepada kita, mereka ini berusaha untuk menyatu, tapi mereka tidak akan bisa. The only time that the Bible tells us that the nations are going to unite with each other is when the Lord will put it in their hearts during the loud cry to unite with each other so that the Lord can gather that great multitude. Before that, we will always have what we are faced with today. Jadi satu-satunya yang Ilham katakan, bangsa ini dapat bersatu-satu dengan yang lainnya, itu adalah pada saat pengumpulan rombongan besar. Jadi sebelum masa itu tiba, usaha untuk menyatukan bangsa-bangsa itu tidak akan berhasil, sama seperti yang kita lihat sekarang ini. So Russia seemed to be the one that is always used as the one breaking up these alliances. Ya, jadi kita lihat bahwasanya Rusia adalah satu-satunya bangsa yang bisa merusak sekutu ini, menghancurkan sekutu. She did it against Germany, and now we are watching to see how it will progress against NATO. Ya, dulu dia sudah menghancurkan Jerman, dan sekarang juga kita melihat bagaimana dia berusaha untuk menghancurkan NATO. You see, the preservation of the Russian nation in World War II had to be for a purpose. Jadi hadirnya Rusia di dalam Perang Dunia Kedua itu pasti punya tujuan. It was by a miracle that they were preserved. Nah, dengan keajaiban lah mereka ini dapat dipelihara.
Because if Hitler had only known the future, he would not have turned to Germany, but he would have defeated England. Ya, karena kalau saja dia tahu mengenai masa depan, dia bukan hanya akan menghancurkan Jerman, tapi dia juga akan menghancurkan Inggris. For we read in 1 TG number 3, page 16, paragraph 1. Nah, di sini kita baca di dalam Amaran Sekarang jilid 1, nomor 3, halaman 16. To recount his worthies implies that the number of worthies, captains, and generals, and other mighty men, along with his fine army, is diminishing, and hence the need of recounting, and that his worthies are to stumble in their walk, that is, they are to make some kind of a blunder on their march to victory and cause them to fall. And this is exactly what happened. Hitler's army stumbled by waging war against Russia while he was in war with Great Britain. The critical moment of his career was Hitler's greatest folly. England was just about to give up, but the German army pulled away and went to fight Russia. And to the fall of his worthies being mentioned before the fall of Assyria is mentioned, the prophecy thus reveals that he, that dash it in pieces, Hitler, was to fall first. Menghitung kembali para panglima perangnya mengandung arti bahwa jumlah panglima perangnya, yaitu para perwira dan jenderalnya, serta orang-orang perkasa lainnya, berikut pula bala tentaranya yang baik, sudah makin berkurang, sehingga perlu dihitung kembali, dan para panglima perangnya itu tersandung dalam perjalanan mereka. Artinya mereka akan membuat beberapa kekeliruan dalam pergerakan mereka menuju kemenangan, yang membuat mereka jatuh. Dan inilah yang sebenarnya telah terjadi. Pasukan tentara Hitler tersandung oleh karena berperang melawan Rusia, sewaktu ia masih di dalam peperangan dengan Britania Raya. Saat kritis dalam karirnya itu merupakan kebodohan Hitler yang terbesar. Inggris hampir menyerah, tetapi tentara Jerman ditarik lalu pergi memerangi Rusia. Dan juga jatuhnya para panglimanya itu disebut sebelum kejatuhan Assyria disebut. Dengan demikian, nubuatan ini mengungkapkan bahwa dia yang menghancurkan berkeping-keping itu, yaitu Hitler, adalah yang pertama jatuh. And so, brethren, if we believe, and we should, that God is in control of everything that is happening on the earth, Jadi saudara-saudara, kalau kita percaya dan memang harus percaya bahwasanya Tuhan sedang mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di bumi ini. then according to this prophecy found in Nahum, God long ago predicted that Russia would have been the defeat of Hitler. Ya, jadi nubuatan ini sudah jauh-jauh bertahun-tahun yang lalu sebelumnya. Ilham sudah membuatkan bagaimana Rusia ini, harusnya mereka ini dikalahkan oleh Rusia. Because though the prophecy tells us that Assyria is to fall, the prophecy told us that he that dash it in pieces was to fall first. And that is exactly what happened. Ya, jadi Ilham katakan Assyria ini akan jatuh, tetapi sebelumnya dia yang berkeping-keping inilah yang akan jatuh sebelumnya. And to bring about his fall, he was inspired to go to Russia. And that's where he was defeated, Hitler. Dan untuk mencapai kejatuhannya itu, dia harus pergi memerangi Rusia. Itulah yang membuat Jerman atau Hitler ini jatuh. Which seemed to indicate that God preserved Russia for some future purpose. Dan ini menunjukkan bahwasanya Tuhan memelihara Rusia untuk satu tujuan di masa yang akan datang. In 14 tract number page 53, over to 54,
We read again, after Nahum 2, verse 5, there is no more mention of him that dasheth in pieces, showing that he is out of the way. And to this fact, the truth that the war has split the whole world, particularly all nations and peoples, into opposing chips of all size, and we have solid anchors to the proof that World War II is Nahum's war, and that Hitler is the one who inspiration entitled He That Dasheth in Pieces. Indeed, he divided the nations and peoples so that so far no one has been able to weld them together. Furthermore, by the outcome of the war, England actually has not won. Yes, she has lost far more, or she has lost far beyond what she would have lost had she let Hitler have what he wanted in the first place, only a part of Poland. Kita baca di dalam traktat 14, halaman 53 dan 54. Sesudah Nahum 2 ayat 5 tidak lagi disebutkan mengenai dia menghancurkan berkeping-keping itu. Ini menunjukkan bahwa ia sudah keluar dari jalan. Sebagai tambahan atas kenyataan ini ialah kebenaran bahwa peperangan itu telah memecah belah seluruh dunia, praktis semua bangsa dan suku bangsa, ke dalam berbagai ukuran kepingan yang saling bertentangan. Sehingga kita memiliki bukti-bukti kuat bahwa Perang Dunia Kedua itulah yang merupakan perang dari Nahum. Dan bahwa Hitlerlah yang telah diberi gelar ilham sebagai dia yang menghancurkan berkeping-keping itu. Memang dialah yang telah memecah belah bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa, sehingga sampai sejauh ini tidak ada yang mampu mempersatukan mereka. Selanjutnya, hasil peperangan itu, Inggris sesungguhnya tidak menang. Ya, ia telah kehilangan jauh melebihi apa yang akan hilang sekiranya ia membiarkan Hitler memiliki apa yang sejak awal ia inginkan, yaitu hanya sebagian Polandia. Amen. And this is what we were saying. Instead of welding the nations together, Hitler was inspired to go to Russia, which caused the fulfillment of Daniel chapter 2. They shall seek to cleave, but they cannot. Ya, jadi Hitler di sini yang sebagai gantinya dia mempersatukan bangsa-bangsa, tapi dia malah pergi ke Rusia, ini untuk menggenapi nubuatan Daniel pasal 2, di mana mereka berusaha untuk menyatu, tetapi tidak akan berhasil. But the statement continues. Tract 14, page 54. Inspiration says, as far as inspiration is concerned, World War II has not ended. This in itself is evident enough that the world now, during this period of international unrest, such as it has never before had, unrest that is caused by every existing element, is to give birth to something. As so far as we see it now, all the things of which we read in tract number 12, World Yesterday, Today, and Tomorrow, and number 14, War News Forecast, seem to be on the way to quick fulfillment. Ya, selanjutnya, sejauh yang dinyatakan ilham, Perang Dunia Kedua belum berakhir. Hal ini sendiri merupakan bukti yang cukup bahwa dunia sekarang, selama periode kegelisahan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu kegelisahan yang disebabkan oleh setiap unsur yang ada, akan melahirkan sesuatu. Sejauh yang kita saksikan sekarang, segala perkara yang kita baca di dalam traktat nomor 12, dunia kemarin, hari ini, esok, dan traktat 14, kabar-kabar perang meramalkan, tampaknya sedang dalam perjalanan menuju kepada kegenapannya yang segera. Now, with World War I, the war was fought and it ended.
But for some reason with World War II, it does not end. Ya, jadi Perang Dunia Pertama dahulu sudah berakhir. Tetapi untuk beberapa alasan, Perang Dunia Kedua ini belum juga berakhir. Meaning that those same countries that were involved must come back against each other again. Artinya, negara-negara yang terlibat perang sebelumnya, mereka akan muncul kembali untuk melanjutkan perang ini. And World War II was fought in Europe, not in the Middle East. Dan Perang Dunia Kedua itu terjadi di Eropa, bukan di Timur Tengah. So is it possible that what we are going to experience in the Middle East could begin in Europe before it gets there? Jadi adalah mungkin perang yang akan terjadi di Timur Tengah itu, kita akan melihatnya dulu di Eropa, sebelum itu terjadi di Timur Tengah nantinya. In 1 TG number 24, page 18, Di dalam Amaran Sekarang jilid 1 nomor 24 halaman 18. and I guess for time we may have to wrap up around here, but 1 TG 24, page 18 tells us, paragraph 2, let us now consider the already historical facts. Hitler made his preparation for war in an era when the chariots were raging in the streets, running lightning-like, and jostling one against another in the broad ways. That after the Allies saw Hitler's military might breaking everything into pieces, wherever he took his guns, then it was that they themselves began to build gigantic war machines. Hitler stumbled, as it were, by starting war against Russia while he was still engaged in war with Great Britain. Although Germany lost the war, yet rather than taking deeper root since the downfall of Hitler, England is instead wearing away, and the crashing sounds of her empire are becoming louder with the passing day. Hitler's war has dashed in pieces the whole world, and the new chips and cracks are heard and seen right along. That there are new partisans politics from within and from without in every nation and people. Marilah sekarang kita perhatikan peristiwa-peristiwa sejarah yang sudah menjadi kenyataan. Hitler mempersiapkan dirinya bagi perang di dalam suatu masa sejarah kereta-kereta itu sedang ramai di jalan-jalan, berlari-larian bagaikan kilat yang sambar menyambar, dan saling melanggar satu terhadap lainnya di jalan-jalan raya. Bahwa sesudah negara-negara sekutu tampak akan kemampuan militer Hitler menghancur luluhkan di mana saja ia menyerang, maka pada masa itulah mereka sendiri mulai membangun peralatan perang besar-besaran. Hitler seolah-olah tersandung karena ia memulai perang melawan Rusia saat ia masih berperang dengan Britania Raya. Walaupun Jerman kalah pada peperangan itu, namun gantinya Inggris memperkuat kedudukannya sesudah kejatuhan Hitler, ia sebaliknya menjadi makin lemah, dan suara-suara kehancuran dalam kekaisarannya makin hari semakin keras. Perang Hitler itu telah menghancurkan berkeping-keping seluruh dunia, maka kepingan dan retakan baru terus terdengar dan terlihat, sehingga terdapat aliran politik baru, baik dari dalam maupun dari luar di setiap bangsa dan rakyat. So when the Bible predicted that we are to live in a world where the iron and the clay would not be mingling, God raised up Hitler to fulfill that prophecy. Ya, jadi kalau Alkitab menubuatkan bahwasanya tanah liat dan besi tidak akan dapat bersatu, maka Tuhan sudah menubuatkan Hitlerlah yang akan menggenapi nubuatan itu. And anyone before the loud cry who are seeking to weld these nations together will not succeed.
Dan siapapun yang berusaha untuk menyatukan bangsa-bangsa ini sebelum rombongan besar itu, mereka itu tidak akan pernah berhasil. Because according to inspiration, after World War II, the world continued to break in pieces. It's still being broken. Karena menurut ilham, bahwasanya setelah Perang Dunia Kedua, bangsa-bangsa ini saling berperang satu dengan yang lain. Mereka ini saling menghancurkan. Not only among the nations, even within the nations, there are chips and cracks and political differences, struggles within nations. America, and inspiration said every nation is experiencing it today. Ya, jadi bukan hanya di antara bangsa-bangsa, tetapi juga di dalam bangsa itu sendiri. Itu akan ada keretakan, perpecahan, dan juga ada aliran politik yang baru, bahkan juga di Amerika sendiri, itu akan ada terus. Let's see if we can squeeze in these last 3 slides and then we'll close. Oke. And so the question was, does not Nahum's prophecy teach that Assyria is to fall completely? Bukankah nubuatan Nahum mengajarkan bahwa Assyria akan jatuh selengkapnya? In the light of today's terminology of Assyria, one can refer to NATO Ya. Jadi as dalam the chief body representing Assyria. ya, jadi dalam terang mengenai istilah saat ini, orang dapat menyimpulkan bahwasanya Assyria ini adalah NATO dan sebagai badannya itu adalah Assyria. For we know that NATO is a group of nations that came together, formed a pact to protect and preserve each other. But the main players are the English-speaking nations. Ya, kita tahu NATO ini adalah gabungan antara negara-negara yang membentuk fakta untuk saling melindungi satu dengan yang lain, tapi sebagai garis besarnya mereka ini adalah bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris. So somebody has to be on the scene that will continue that war to bring Assyria's downfall. Jadi harus ada seseorang yang terus berlanjut untuk menghancurkan persatuan itu. And who could it be? Dan siapa itu kira-kira? We don't know, but what we know is what inspiration tells us in 1 TG number 3, page 70. Kita tidak tahu itu siapa, tapi apa yang Ilham katakan di dalam 1 Amarah sekarang nomor 3, halaman Inspiration 17. tells us, we are told, yes, that is just what we understand it to teach. Very evidently then, Nahum's prophecy forewarns that World War II is not yet completed. The world itself knows that it is not, and that the Allies save Russia 1-0. That they would have been better off to have given to Hitler part of Poland than to fight the war and then lose out to Russia. Not only a part but whole of Poland, and with it the whole of Eastern Europe. Moreover, Russia has now become their greatest enemy than was Hitler. They did away with Hitler, but the hot war never completely ceased, and the Cold War was soon added to it. Everyone knows that the war is not settled, and that peace has not come, that the war may break out red hot any day. Kita baca di sini. Ya, justru inilah yang kita pahami bahwa nubuatan ini mengajar begitu. Maka adalah sangat jelas bahwa nubuatan Nahum itu mengamarkan bahwa Perang Dunia Kedua itu belum seluruhnya selesai.
Dunia sendiri pun mengetahui begitu, dan bahwa negara-negara fakta pertahanan bersama, terkecuali Rusia, tidak memperoleh kemenangan apapun, sehingga adalah lebih baik mereka tidak berperang dan memberikan kepada Hitler sebagian dari Polandia daripada ikut berperang, lalu melepaskan kepada Rusia bukan saja sebagian, melainkan seluruh Polandia, dan bersama-sama dengan itu seluruh Eropa Timur. Terlebih lagi, Rusia pada waktu ini telah menjadi musuh mereka yang lebih besar daripada Hitler. Mereka telah menyingkirkan Hitler, tetapi perang panas itu tidak berakhir seluruhnya. Maka perang dingin segera kemudian dipertambahkan kepadanya. Setiap orang mengetahui bahwa perang itu belum berakhir, maka perdamaian itu belum lagi tiba, bahwa perang bisa pecah kapan saja. So here inspiration is putting Russia in the place that she will fit in these last days. Jadi Ilham di sini menempatkan Rusia untuk cocok momennya di akhir zaman ini. That now that Hitler is off the scene, Russia is Assyria's greatest enemy, even than Hitler. Jadi Hitler itu sudah tidak ada lagi, tapi sekarang ini Rusia adalah menjadi musuh terbesar bagi Assyria, bahkan lebih besar daripada Hitler. And so according to prophecy, Russia is to play a major role in these last days in the fulfillment of prophecy. Jadi menurut nubuatan, Rusia ini akan memainkan peranan penting yang besar di akhir zaman ini sesuai dengan nubuatan. I know we have not touched China, Ya, kita belum masuk kepada Cina, but we'll get there. tapi kita akan sampai ke sana. But inspiration is focused on Russia. Tapi di sini Ilham ini lebih menekankan khususnya kepada Rusia. And as this map showed or shows, Eastern Europe after Germany and Soviet Pact, those nations in Europe that Russia took control of after World War II. Ya, di slide berikutnya ada peta. Ini adalah peta Eropa Timur setelah Jerman Soviet, Fakta Jerman Soviet tahun 1939 sampai 1940. And so let's read these last two slides as we close. Kita baca dua slide berikutnya. In 2TG number 41, page 15, 2TG 41, page 15, paragraph 3 and 4. We'll close with this. Inspiration says, Hitler caused his worthies to stumble by waging war against Russia, while in war with Great Britain, and by going after Greece and Egypt rather than crossing the English Channel when England, unknown to him, was about to give up. Thus his worthies stumbled and never rose again. Finally, Hitler disappeared and hostility ceased. But according to Nahum's prophecy, and also according to current events as broadcast by news reports everywhere, the war is still on. It has not actually ceased, but is only making a turn for the worst. Yes, and it is only a matter of time before it will become even hotter than it was previous to Hitler's disappearance. Di dalam amaran sekarang jilid 2, nomor 41, halaman 15, Hitler telah membuat segala panglima perangnya terantuk jatuh karena membuka perang lawan Rusia, sementara masih dalam peperangan dengan Britania Raya. Dan karena mengejar Yunani dan Mesir, gantinya menyeberangi terusan Inggris, yang pada waktu itu tidak diketahuinya, sudah hampir akan menyerah kalah. Demikianlah segala panglima perangnya telah jatuh dan tidak pernah bangkit kembali.
Akhirnya Hitler menghilang dan permusuhan berakhir. Tetapi menurut nubuatan Nahum, dan juga menurut peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung seperti yang disiarkan oleh berita-berita radio di mana-mana, perang itu masih tetap berlangsung, yaitu belum sungguh-sungguh berakhir, tetapi justru sedang beralih bagi suatu perang yang lebih berbahaya lagi. Ya, dan itu hanya menunggu waktu sebelum ia itu akan menjadi lebih panas daripada sebelum Hitler menghilang. And so here inspiration is telling us or reminding us again that this war has to continue, that Germany began. Jadi sekali lagi Ilham memberitahukan kepada kita bahwasanya perang ini akan berlanjut yang sudah dimulai oleh Jerman. And so far as the news, media, and current events are showing us, Russia is not on the side of the Allies. She's on the opposing side. Jadi sekarang ini, baik itu melalui media, surat kabar, atau berita apapun itu, Rusia ini sekarang bukan memihak kepada sekutu, tetapi malah sebaliknya dia ini berlawanan dengan sekutu. So Russia is going to be a major player in these events in these last days, brethren. Ya, jadi Rusia ini akan menjadi pemain penting di dalam peristiwa besar di akhir zaman ini, saudara-saudara. And as we close, let's see why. Dan untuk menutup diskusi kita akan melihat kenapa. Paragraph 4 of 2TG number 41, page 15 tells us, moreover, there has been no official declaration as yet that the war is over. No complete settlement with the powers which fought in the war has yet been reached. Anyone can see that the world is fast getting ready to resume the war with a mightier and final blow if possible. Anyone can see too that the war was not won for the good of Great Britain, but for Russia. And that following the cessation of hostility, conditions have caused the world to consolidate into two great hostile blocks. Two great hostile blocks. The Western and the Eastern blocks. Not to mention the wars and rumors of wars of wars all around us. This happened because Great Britain allied with atheistic Russia, a government that is against God and his church. Thus Great Britain put great trust in God's enemy than in God himself. And that is why the war is yet to be fought. Amen. Amin. Lagi pula belum ada satupun deklarasi yang resmi yang menyatakan bahwa perang itu sudah berakhir. Belum ada penyelesaian yang lengkap yang dicapai di antara kekuatan-kekuatan yang ikut berperang di dalam peperangan itu. Setiap orang dapat melihat juga bahwa dunia sedang mempersiapkan diri dengan begitu cepatnya untuk melanjutkan peperangan itu dengan pukulan terakhir yang lebih dahsyat lagi jika mungkin. Juga setiap orang dapat melihat bahwa kemenangan dari peperangan itu tidak membawa untung bagi Britania Raya, melainkan bagi Rusia, dan bahwa menyusul berakhirnya semua permusuhan itu, berbagai kondisi keadaan telah mendorong dunia untuk menggabungkan diri ke dalam dua blok besar yang bermusuhan, yaitu blok timur dan blok barat, belum terhitung perang-perangan dan berita perang di sekeliling kita. Ini terjadi karena Britania Raya bersekutu dengan Rusia yang ateis, yaitu suatu pemerintahan yang menentang Allah dan sidangnya. Dengan demikian, Britania Raya menaruh harapan lebih besar kepada musuh Allah daripada kepada Tuhan Allah sendiri. Dan itulah sebabnya peperangan itu masih akan terjadi lagi. And so, brethren, inspiration is telling us that out of World War II, Russia came out the strongest. Jadi saudara-saudara, Ilham mengatakan kepada kita, keluar dari perang dunia kedua itu, Rusia ini
malah menjadi semakin kuat. She got the whole of Eastern Europe, Dia sudah merangkul Eropa Timur, and it has divided the nations into two blocks. dan itu telah menyebabkan bangsa-bangsa terpecah ke dalam dua blok. But what created anger in the hearts of the Russians Tapi apa yang membuat marah bagi Rusia is when President Reagan went there and he said, tear down this wall. And from that point, many of those Eastern nations began taking their own governments, pulling away from Russia. ya. Apa yang membuat marah Rusia adalah pada saat Presiden Reagan yang pada saat itu mengumumkan, sehingga banyak bangsa-bangsa ini yang pecah atau yang lepas dari Rusia. And so that anger has always been boiling up in Russia. Jadi kemarahan itu terus mendidih bagi Rusia. And it seems as though it has overspilt. Dan kita lihat bahwasanya kemarahan itu masih terlihat sekarang. How far this will go, we have to watch and see. Dan seberapa jauh ini akan pergi, kita akan melihatnya. But we cannot run away from the fact that inspiration is saying Russia will be playing a major role in these last days. Ya, tapi satu hal yang tidak dapat kita bantah adalah Ilham katakan bahwasanya Rusia akan memainkan peranan yang penting di dalam peristiwa besar di akhir zaman ini. Inspiration is referring to her as the enemy of God and his people. Ilham katakan dia adalah musuh besar Allah dan juga bagi umatnya. And as we proceed, we'll be reminded of what inspiration says, that the nations are watching communism and their knees are shaking as they observe the way communism is growing and what she's doing in the world. So let's watch the scenes, keep our eyes on the events. Jadi serai nanti kita melanjutkan bagaimana bangsa-bangsa lututnya gemetar saat melihat komunis ini bangkit. Jadi nanti kita akan menyaksikan bahwasanya bagaimana bangsa-bangsa ini bergetar lututnya ketika paham komunisme ini benar-benar akan meningkat. What we will see as we proceed is that this is the time to get our work done. Because while Assyria is being defeated, God will be delivering his people. So who knows how close we are to the deliverance. Jadi untuk itulah kita harus mempercepat pekerjaan ini, karena kita tahu bahwasanya pada saat Assyria itu jatuh, disitulah pekerjaan itu akan selesai. Jadi kita harus melihat kesempatan ini bahwasanya sudah betapa dekatnya kita dengan kejadian itu. So may God bless us as we continue to observe the events in the world wisely. Ya, jadi semoga Tuhan memberkati kita sambil kita juga mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini dengan kebijaksanaan. Through the eyes of inspiration. Dengan kacamata ilham. Amen. May God bless. Amin. Amen. Tuhan memberkati. Iya.